wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan melakukan observasi di Makam Bung Karno. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nazatusima. Saya Zelial Bacita Sudibyo. Kami dari Prodi Pendidikan IPS Universitas Maulana Malik Ibrahim. Siapa sih yang nggak kenal Makam Bung Karno? Makam Bung Karno adalah makam Presiden pertama Republik Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno. Makam Soekarno terletak di Jalan Insinyur Soekarno nomor 152, Kecamatan Gunung Gering, Kabupaten Blitar. Bung Karno dibumikan pada 22 Juni 1970, di mana Makam Bung Karno ini merupakan salah satu aset pariwisata yang ada di Blitar. Makam ini sangat banyak masyarakat yang mengunjungi untuk berfoto-foto maupun berziarah. Untuk penjelasan lebih lanjut, mari ikuti kami. Jadi kita udah ada di depan gong perdamaian ini. Ukuran dari gong perdamaian ini cukup besar dan di dalamnya ini ada 202 bendera dari penjuru dunia. Dan gong yang berada di Makam Soekarno ini juga ada replikanya di Istana Gebang. Jadi gong perdamaian ini dipasang dan diresmikan pada 1 Juni 2009 dengan harapan pemasangan ini masyarakat dunia lebih menjaga dan memelihara perdamaian dunia ini. Dapat informasi lebih lanjut jika kalian mau membaca ya. Ini kita bisa melihat video dari sini, sejarahnya bagaimana. Door het op de markt brengen van oude spijkerbroekpakken, oude legerkleding en afgedankte leren. Di sini juga banyak foto-foto Binnen en buitenland. Duikjasjes kosten ongeveer een tientje. Gingen de oude broekjas een begrip van de hand. Ini foto pengibaran bendera merah putih pada tanggal 17 Agustus 1945. Lanjut, ini foto Soekarno sedang menuju mimbar dalam rapat raksasa bersejarah 19 September 1945 di lapangan Ikada, kini lapangan Monas. Rapat raksasa ini dikepung ketat oleh bala tentara Jepang. dan di sini masih banyak banget foto-foto yang bersejarah yang dilakukan Soekarno. Let our shadows fall away like dust. Iya. Di sini kami akan mewawancarai dengan Bapak Pak Henry, Pak N. Gini Mbak, di sini kan museum
notebooknya. Salah satunya di sini. Mungkin orang lebih mengenalnya museum ya, tapi untuk sekarang kan namanya ini. Nggak ada Pelayanan memorabilia. Jadi mungkin pelayanan guru bulat penjelasannya lebih detail ini kita bisa perpustakaan biasa. Jadi memang dulunya memang rencananya kan memang ini sebenarnya kan untuk awalnya untuk galeri sebenarnya galeri utamanya itu waktu itu adalah koleksi foto sama beberapa lukisan tanggungan, tapi seiring berjalannya waktu penambahan koleksi nanti sampai bisa melihat selanjutnya foto dan penjualan yang lain ada juga ada di sini di Soekarno-nya juga. Jadi memang berbeda perusahaannya dengan perusahaan yang lain. Monggo Mas ditambahin. Tadi pertanyaannya apa? Oh, tujuan pendidikannya ya. Ya udah, intinya benar yang disampaikan Pak Nanang tadi, bahwa di sini nanti penamaannya, nomenklaturnya namanya layanan koleksi memorabilia, memorable, memori ingatan tentang Bung Karno. Tujuannya apa ya? Tujuannya itu kita untuk mengenalkan sosok Bung Karno kepada masyarakat, meningkatkan rasa nasionalisme masyarakat terhadap bangsa, juga mengenalkan Menambahkan lagi ya, jadi memang untuk awal berdiri perusahaan dan tujuannya adalah berdiri waktu itu Pak Jarod dan itu memang perpustakaan situ Indonesia. Kebetulan di sini kan tentunya penguatan nasionalisme, penguatan koleksi nasionalisme, terutama juga itu perlu diperkuat. itu tujuannya ya. Ya, jadi untuk dapur nasionalisme Indonesia. Tadi Terus apa koleksi koleksinya di sini terdiri dari lukisan, foto-foto dan benda-benda peninggalan Bung Karno. Nah, yang paling menarik orang ya ada yang lukisan, ada benda-benda peninggalan Bung Karno. Di sana ada koper, ada gong, ada kemejanya, itu yang menarik. berarti itu banyak barang-barang pribadi. Ya, Cuma memang yang paling ikonik tahun 2006 itu bisa detak kalau isinya bisa detak jelas detaknya apa kita sendiri tapi kalau kita ada pengunjung yang mulai mengkultuskan lukisan itu minimal kita mengatakan bahwa sebenarnya perjuangan Bung Karno itu masih bisa kita nikmati, bisa kita rasakan bersama sama. Jadi memang penciptanya yang uniknya itu aja. Itu yang lukis Pak Desain sampai sekarang masih jadi apa kalau kompetisi itu. Tapi yang jelas yang paling ikonik dari perpustakaan Bung Karno secara keseluruhan ya tentang koleksinya, tentang Bung Karno-nya, karena kalau bisnisnya di situ. Terus apa cara untuk menarik pengunjung agar suka untuk ke museum ini, terutama untuk generasi muda? jadi kalau bagaimana promosinya, karena sama promosinya kita bisa lewat media sosial. Kita kan banyak media sosial, Instagram, kemudian Facebook, YouTube, TikTok, ya, itu untuk menarik generasi muda, terutama generasi muda untuk datang ke sini. Kita sering bikin konten-konten terkait dengan koleksi-koleksi. Itu kalau promosinya. Tapi kalau di dalamnya sendiri ya kita selalu berbenah. Nah, termasuk ini ada rumah pintar pemilu ini. Nah, ini kan juga ikonik juga. Itu yang dapat saya Oh iya. terima Itu kasih. aja yang kurang hati beja. Ya, ya, gitu ya. Sukses ya semuanya.
berada di depan makam Bung Karno. Makam Bung Karno ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama halaman, teras, dan juga pendopo. Menurut kepercayaan orang Jawa, dibagi menjadi 3 bagian ini karena berkaitan dengan kehidupan janin, kehidupan, dan juga kematian. Saat kita melihat pertama kali seni joglo ini, kita pasti merasa sangat takjub. Nah, joglo ini dapat disebut dengan Cungkup Makam Bung Karno atau disebut Joglo Astono Mulyo. Di sanalah Bung Karno disemayam. I promise you're enough, you're enough, you're enough. I promise you're enough, you're enough, you're enough. I promise you. Kita di sini makan bersama dengan Bapak Budi selaku juru kunci makam Bung Karno ini. Di Bapak apa makna dan filosofi dari Astono Mulyo ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya Cen di Makam Operator Bapak Makna dan filosofi dari Astono Mulyo. Astono Mulyo arti masyarakat Jawa itu tempat dunia, tempat kehidupan, dan di tempat sinilah kita melihat yaitu kebenekaan mereka. Karena di semua lintasan agama mampu, semua kalangan dari kalangan atas, menengah maupun di bawah semuanya bisa di tempat Astono Mulyo. Oh ya, jadi berarti kan pendopo ini kan kayak katanya. Cungkup itu dalam masalah Jawa mempunyai simbolis arti. Bangunan cungkup ini kan yang pasti setiap manusia lahir di bumi itu disertai dengan 4 rasul. Salah Jawa kasih awal dari dari 3 dimensi yang atas itu menunjukkan 3 alam. Pertama alam kita yaitu alam ahadiyah atau ahadiyah. Dari sudut kehidupan yang memulai kita itu wajib itu tetap kita harus tetap menunggah taat kepada zat yang wajib itu Allah SWT. Filosofi dari Bapak ini kan pembukaan makam ini kan tahun 2000. makam dulunya sini sebelum begini dibangun, ini dulu sini Taman Makam Palang Karangmulyo. Dulu di sini tinggal beliau sama ibunda pelayah di Jakarta dan beserta dengan makam pangkat TNI yang lainnya. Nah, tahun 1978 baru dibuka dipindah yang sekarang dinamakan Taman Makam Pahlawan Raden Wijaya. Hanya itu. Nah, di sini tinggal tinggal beliau Bung Karno sama ibu. Ayah dari Jakarta akhirnya dipindah ke terima kasih. Ya. Lanjut. Nah, tahun 1978 baru dibongkar dan dibangun ini satu cungkup, 2 bangsal, yang 3 musola ini. Nah, mulai ada ramainya pengunjung, itu mulai ramainya pengunjung, yaitu sekitar tahun 19, mulai dibukanya 1978 itu. Kalau pengunjung setiap untuk umum itu sudah dari dulu. Cuma bedanya dulu itu sini ditutup pakai kaca, jadi untuk pengunjung umum tidak bisa masuk ke sana. Nah, yang bisa masuk hanya dikhususkan bagi mereka tamu, istilah tamu VIP. Tahun 2013 sekitar 13 waktu itu presidennya yaitu Bu Mega. Nah, kata-kata sekarang buka semuanya sesuai dengan beliau, Pak beliau yaitu Mardir. Akhirnya masyarakat bisa lebih mendekat ke masyarakat.
kacamata mana yang satu politik tidak bisa kita bicarakan. Sesuai dengan amanah beliau dulu ingin nanti wafatnya dikebumikan di dekat ibundanya. Dia tahun 58 ya di sini, beliau tahun 70 meninggal langsung dekat. Ya. Sekian observasi dari kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya Delia Albacita Sudibyo. Dan saya Nazat Usma, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You're